Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang. Dan saat ini kita sudah memasuki segmen Bising atau Bincang Siang. Dan di samping saya saat ini telah hadir narasumber kita, merupakan owner dari Cireng Big Mega. Yaitu langsung saja kita sapa ya, beliau Mbak Mega Pratiwi. Halo, selamat siang Mbak Mega. Siang Mbak. Nah, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik ya, oke. Kesini tadi sama siapa, ditemankan siapa? Ada anak sama suami saya. Wah, orang-orang terkasih ya. Terima kasih ya Mbak udah hadir di studio kita pada siang kali ini. Tema kita Cireng Big Mega. Ya. Oke, sebelum berbincang lebih dalam lagi mengenai Cireng Big Mega ini, kapan Mbak memulai usaha Cireng ini? Cireng Big Mega ini alhamdulillah sebetulnya usaha kuliner ini udah saya dari 1 tahun ke belakang ya Mbak ya. Dari 1 tahun ke belakang alhamdulillah, tapi awalnya itu saya berawal dari seblak ini Mbak. Namanya seblak kering. Dari awal seblak kering ini kemudian semakin lama saya semakin berinovasi kepada Cireng Big Mega ini. Cireng ini gitu, cireng isi ini. Cireng isi ini kalau umur itu mungkin baru 3-4 bulan ke belakang aja Mbak. Oke, berarti untuk usaha awalnya itu memang udah jalan 1 tahun, hanya saja untuk usaha cirengnya itu baru jalan 4 bulan ini. Oke, berarti berawal dengan memproduksi ini ya, seblak kering. Oke, ada ide-ide baru, muncullah ide untuk usaha cireng. Oke, menarik nih, Cireng. Itu kita tahu banyak ya Mbak ya, usaha Cireng yang ada di Kota Batam ini ya. Nah, ini apa nih Mbak yang membedakan Cireng Big Mega ini dengan cireng-cireng yang lain di luar sana? Jadi Cireng Big Mega ini yang pertama yang saya inikan adalah kualitas dari cirengnya ini Mbak. Kualitas, kemudian dari segi bahan saya juga menggunakan bahan-bahan yang apa namanya ya, yang bagus ya Mbak ya, yang bagus. Kemudian dari segi pembuatannya juga bersih. Kemudian yang paling unik dari Cireng Big Mega ini saya apa tuh? Ini isinya Mbak. Isinya ini saya bikin beberapa varian. Jadi sesuai permintaan. Terkadang saya membuat sesuai permintaan dari customer Mbak. Misalkan ada yang suka manis, ada yang saya sukanya kejunya aja, saya suka mozzarella, saya suka coklat dengan keju misalkan. Nah, saya membuat itu sesuai dengan apa permintaan dari customer itu Mbak. Wah, itu yang membedakan ya cireng yang lain itu dengan cireng Mbak Mega. Dia fleksibel lah Mbak, sesuai permintaan dari customernya gitu. Iya. Saya tahu sejauh ini sih juga taunya cireng tuh kayak yang apa putih. Mungkin yang Mbak pegang saat ini ya. Dia kayak polos aja gitu kan, nggak ada isian. Wah, ini ada isian berbagai macam isi sesuai dengan request dari customer. Iya, betul. Wah, seru ini, menarik ya. Oke, Mbak, selain cireng nih ya, Mbak ya, apalagi nih yang tersedia di tempat Mbak Mega ini, jajanan apa lagi? Iya, karena saya ini orang Jawa Barat ya Mbak, jadi saya kebanyakan yang saya produksi itu yang kebanyakan jajanan dari sana gitu Mbak. Contohnya kayak seblak itu saya selain yang udah jadi, kan kami ada nih Mbak di rumah itu ya otot masih kecil lah, tapi alhamdulillah udah ada pelanggan-pelanggan yang datang ke sana gitu loh Mbak. Selain yang digoreng ataupun yang dibikin, jajanan ini juga ada yang bentuk frozen Mbak. Jadi kayak seblak itu ada frozennya, jadi kapanpun nanti kalau misalkan yang beli itu bisa beli frozennya, kemudian dia bisa bikin mau malam, mau sore, mau siang itu bisa bikin, udah ada bumbunya di dalamnya itu. Nah, kemudian ada cireng ini yang isi ini, kemudian ini ada keripik seblak kering namanya Mbak. Seblak kering. Jadi dia bisa buat cemilan, dia nggak keras Mbak dia. Iya ya. Oke, ini kebetulan saya lagi sariawan, sepertinya sebelah ini obatnya ini ya. Biasanya kalau sariawan itu makan yang pedas-pedas ya, betul. Maka dari tadi tuh saya langsung nengok sebelah ini kayak ini nih obat yang paten nih. Betul. Oke, berarti selain dari cireng ada seblak juga, dan itu tadi ada juga yang siap saji tentunya ya, dan juga ada yang frozen. Betul. Oke, itu produksinya bagaimana Mbak? Setiap hari kah? Alhamdulillah produksinya setiap hari Mbak di sini, karena jadi sebelum besok itu dibuat, terkadang pelanggan-pelanggan itu sudah merequest dari sekarang gitu loh Mbak. Misalkan Mbak nanti saya pesan ini buat besok ya Mbak ya. Nah, jadi memang setiap hari saya produksi untuk cireng dan seblak ini gitu loh Mbak. Biasanya dalam 1 hari itu produksi berapa banyak Mbak? Untuk cirengnya sendiri? Untuk cireng isi saya bisa, karena saya belum ada karyawan ini ya Mbak, masih sama-sama suami saya gitu kan. Untuk cireng isi ini sehari saya bisa 5-6 kilo
bahkan mungkin 10 kilo kami berdua untuk memproduksi ini gitu loh Mbak. Wah, dalam satu hari itu ya? Dalam satu hari. Oke, itu untuk isiannya sendiri Mbak berbagai ya varian ya? Berbagai varian dan sesuai pesanan lah pokoknya Mbak. Kita fleksibel, dari situ kita maksud hati untuk pengen belajar gitu Pak. Maksudnya selain ada lagi nanti varian baru, kan karena beda-beda orang itu kadang-kadang beda-beda kesukaan ya Mbak. Ya, kadang ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas, ada yang manis, gurih. Nah jadi kami memang membuka apapun dari permintaan customer itu memang saya tampung, kemudian saya bikin varian-varian lagi yang alhamdulillah ya semakin ada lah, semakin banyak gitu. Untuk seblak keringnya ini sendiri Mbak, dalam satu hari berapa bungkus ini? Kalau misalkan seblak kering ini, alhamdulillah karena dia umurnya lebih lama daripada si cireng ini. Jadi ya umurnya itu artinya ketahanan ketahanan produk ini ya. Jadi saya ketahanan produk ini karena dia lebih lama ya Mbak ya. Jadi memang saya produksi 5-10 kilo per hari itu Mbak, saya goreng. Seperti yang ada di layar kaca kita saat ini Mbak, itu kemasan dalam ukuran berapa tuh? Itu kemasan dalam ukuran kecil. Berarti memang ada berapa macam kemasan nih Mbak tersedia? Kalau untuk seblak kering ini saya buat 2 kemasan Mbak, yang ukuran besar sama yang ukuran kecil. Itu isinya gimana? Graman hitungannya? Iya, dia ukuran gram. Dia ukuran gram. Berarti yang besar ini berapa gramnya Mbak? Ini kurang lebih mungkin sekitar 300 atau 400 gram ini Mbak. Berarti ada yang kecil lebih kecil lagi dari situ. Iya. Itu ada lagi itu cireng itu cireng bumbu rujak Mbak. Jadi dia memang di bumbunya itu yang khasnya itu loh Mbak. Kalau misalkan dari bumbunya itu yang khasnya itu. Dan ini tadi udah disampaikan tentunya ada yang frozen dan juga tersedia siap saji tergantung customer nih. Ada yang mau frozen untuk stok mungkin di kulkas. Betul. Ada juga yang mau siap saji bisa digorengkan dari Mbak Mega ya. Nah ini yang tadi saya ceritakan Mbak, itu seblak frozen Mbak. Jadi kapanpun, kadang-kadang kita kalau misalkan mau seblak itu hujan-hujan, panas-panas, pengen yang pedes-pedes tuh Mbak. Nah kita siapin aja, kita stok aja di kayak macam Indomie Mbak, tinggal direbus aja, kasih bumbu, udah selesai gitu. Baik. Berarti Mbak di kemasan itu apakah ada juga tuh cara penyajiannya terlampir juga? Itu kita lagi karena kita ini baru Mbak, jadi memang itu ada, cuman masih bentuk yang manual, saya masukkan ke dalam si kertas itu, saya masukkan ke dalam di belakangnya itu Mbak. Jadi masih itulah untuk membantu customer betul. Kan ada yang belum tahu juga kayak saya betul belum paham belum paham misalnya proses satunya apa dulu yang dicemplungin ini apalagi ini. Baik Mbak, untuk macam-macam jajanannya ini sendiri hari-hari itu memang ready di tempat rumah produksi itu ya? Ya, alhamdulillah kalau untuk jajanan dia ada ready Mbak di sana di rumah. Jadi sementara ini karena masih berjalan ya Mbak ya. Jadi memang di rumah itu ada kami stand masih kecil-kecilan lah, tapi di situ alhamdulillah udah ready. Mau yang udah disaji ataupun mau yang frozen kami udah ready. Berarti kita informasikan untuk para pemirsa bincang siang kita nih Mbak, untuk mendapatkan jajanan-jajanan Bi Mega ini. Nah itu berarti bisa langsung ke rumah, langsung ke lokasi. Tersedia juga kah di aplikasi belanja online gitu? Sementara ini karena ini baru ya Mbak ya, jadi saya penjual sementara ini saya menggunakan WhatsApp. WhatsApp hanya melalui WhatsApp dengan media sosial di Facebook saya menggunakan juga gitu. Sekalian aja Mbak boleh diinformasikan, mungkin udah banyak yang bertanya dan menunggu ini. Kalau misalkan di media sosial Facebook itu boleh searching di situ, namanya Mega Pratiwi. Di sana ada foto saya Mbak, muka saya tuh terpampang. Nanti saya mau ganti jadi muka cireng di situ. Muka cireng. Biar nanti gampang dicari kan gitu kan Mbak. Dan juga mungkin customer langsung ini nih gambar Bi Meganya dan memang mungkin logo ini karena kita tahu mungkin banyak akun-akun betul.
Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami, tentunya masih di segmen Bincang Siang atau Bising, masih bersama dengan owner dari Cireng Big Mega, yaitu Mbak Mega Pratiwi. Oke, Mbak, tadi sebelumnya saya udah bilang mau korek-korek harga. Wah. Siap, Korek-korek harga. diinformasikan untuk pemirsa kita ini. Oke, kalau untuk harga, karena saya ini doyan ngemil ya Mbak ya, kalau di rumah, jadi saya membuat jajanan ini yang kira-kira ramah di kantong Mbak, ramah di kantong para ibu-ibu rumah tangga. Tentunya terjangkau ya. Ya. Oke. Untuk cirengnya sendiri, untuk Mbak. cireng sendiri, ini semua varian ini saya bikin harga 20.000. 20.000 itu untuk 16 pieces. Oke, berarti untuk cireng itu kan tadi ada macam-macam isiannya itu. Iya, betul. Sama semua itu, mau isi semua. mozzarella, mau isi yang manis atau apa pedas itu sama semua. Sama semua. 20.000 isi untuk 16 pieces. 16. Itu yang frozen atau yang siap saji juga sama? Untuk yang siap saji itu mungkin agak berbeda karena kan ada minyak sayur lagi nanti ya. Betul, karena kan kita Iya, masaknya dulu kan. Iya, betul. pakai Iya, kayu, betul, apa, minyak sayur, ada gas lagi ada gas hitungannya. lagi. Jadi itu agak-agak beda kalau misalkan untuk yang siap saji. siap saji. Itu bedanya apakah harganya sama 20 tapi apa total cirengnya dikurangin atau Iya. harganya yang beda? Sama, tapi mungkin cirengnya yang saya kurangi. Oke, berarti itu tetap Iya, di iya. harga 20, cirengnya Iya. mungkin kurang. Iya, betul, Cirengnya betul. berapa tuh, Mbak? Kalau misalkan untuk yang Siap saji? yang 10.000 itu ya Mbak ya, kami mulai dari 10.000 kalau yang siap saji. Oke. Karena di rumah itu ada yang beli yang 10.000, 20.000 tergantung pesanan gitu Mbak. Kalau yang 10.000 terkadang saya bikin 7 atau 8 pieces Mbak. Kadang-kadang saya kasih bonus itu kalau misalkan sana. Iya. Berarti sering Sebetulnya memberikan bonus ya, sebetulnya sama aja sih. Kadang ini pun ku kasih bonus Mbak kalau misalkan ini. Oke. Untuk ininya Mbak, sebelah Nah, kalau misalkan untuk sebelah kering ini yang ukuran besar ini saya bandrol harga jual harga 10.000 aja Mbak. 10.000. 10.000 aja. Oke. Nah, kalau yang kecil ini saya jual 4.000. 4.000 Iya. ya Mbak ya. Oke. Jadi biar nggak terlalu memberatkan si customer itu Ya, gitu loh tentunya Mbak. terjangkau ya Mbak ya. Sangat-sangat untuk terjangkau. ibu-ibu rumah tangga, Iya. untuk anak-anak. Iya, betul-betul. Apa kuliahan juga Iya, kan untuk betul, stok. iya. Ya contoh saya lah juga ya kayak ibu emak-emak yang doyan jajan. Jadi kalau harga terjangkau gini senang sekali. Iya, betul. Oke, Mbak, tadi berarti selain suami nih yang membantu, apakah ada lagi Mbak yang membantu dalam proses produksi? Terus lanjut lagi kan kita packing ya, terus sama pengantaran. Ya, betul. Karena cireng ini baru ya Mbak ya, alhamdulillah, tapi request yang pelanggan itu alhamdulillah semakin hari semakin banyak ya Mbak ya, semua juga atas izin Allah. Kalau misalkan untuk yang membantu, misalkan lagi ada banyak itu Mbak, misalkan pemesanan banyak. Lagi banyak orderan masuk nih. Orderan itu, masuk misalkan buat pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, biasanya mereka pesan dulu H-2 atau H-3 itu baru saya ada 1-2 orang yang membantu saya gitu yang ini. Tapi mudah-mudahan kedepannya kalau misalkan ini semakin pulang dari sini semakin maju, mungkin bisa jadi lapangan pekerjaan untuk orang lain. bisa Gitu. merekrut ya tentunya Iya. orang-orang sekitar biasanya Iya, Mbak ya, iya, kayak iya, betul, tetangga betul. Iya, ya, yang betul, ada betul. di perumahan. Iya, sendiri. betul. Nah, untuk lokasinya ini di mana Oh, iya. sih Mbak? Kalau misalkan untuk yang mau datang langsung boleh karena kita kan ini baru ya, jadi standnya itu masih di rumah saya di Puri Celebrity 3 Blok F6 nomor 11 itu daerah MTC Mbak tahu MTC? Iya, dekat arah bandara ya. Ada bandara. Nah, dekat situ. Oke. Dekat situ. Berarti tadi misalnya bisa kita kontak dulu melalui WA, Boleh, nanti bisa iya. dijemput sendiri atau bisa dikurirkan. Bisa biasanya? dikurirkan. Itu bagaimana? Biasanya kalau misalkan yang di area Batam di luar Center ya, nih. Batam Center, misalkan atau Bengkong apa segala macam, itu biasanya kami menggunakan kurir yang sekota Batam itu, Mbak. Kan ada Oke. kurir yang di sekota Batam, itu bisa kirim. Oke, itu Ya. untuk ongkirnya sendiri tapi terjangkau juga ya. Terjangkau, insya Allah terjangkau 10.000 kalau nggak salah. Oke, Ya, berarti ada 10.000. pilihan bisa dijemput sendiri Ya. jadi di Puri Celebrity 3. Ya, Puri Atau Celebrity bisa juga, 3. memudahkan customer ya, Iya. tentunya bisa juga dikurirkan Iya, betul. yang kurir sekota Batam. Ya, betul sekali. Oke, untuk sistem pemasarannya sendiri Mbak sejauh ini seperti apa? Untuk sistem pemasaran saat ini
saya masih menggunakan media sosial Facebook, Mbak. Yang tadi udah saya di awal saya udah informasikan di akunnya di Mega Pratiwi. Nanti saya ganti pakai Cireng Bimega ini. Kemudian saya via WhatsApp di 085321565958. Oke. Ya, kemudian biasanya saya share itu, Mbak, di FGB di mana. Jadi makanya bukan cuman hanya di daerah situ aja yang ini, tapi di Batam yang kayak di Bengkong atau di mana-mana pun bisa melihat, bisa mencoba ini. Berarti setiap harinya itu kita untuk memantau kegiatan hari-hari ready-nya ada apa aja itu memang setiap hari diupload ya Mbak di media sosial Mbak tadi di Facebook. Iya betul, diupload. Kemudian kalaupun nggak terupload pun bisa langsung WhatsApp saya, Mbak. Biasanya saya kalaupun misalkan barangnya ready saya langsung kirim, kalau nggak pun saya minta waktu, boleh nggak besok saya kirimnya gitu. Jadi pokoknya asal customer senang, saya senang. Yang penting sama-sama senang lah ya. Customer senang, saya senang. Pokoknya apapun itu request dari customer itu saya dulukan. Gitu loh, Mbak. Selalu dipenuhin ya, request dari customer. Insya Allah itu, Mbak. Mantap sekali loh. Nah, kan kita tahu Mbak sering juga ada bazar-bazar ya, apalagi kita di Batam ini semarak ya, banyak bazar-bazar. Itu sering ikut-ikut bazar juga? Next mungkin insya Allah saya bakal ikut bazar. Mudah-mudahan semakin lama semakin berjalannya ini semakin maju, saya bakal ikut-ikut. Oke. Nah, balik lagi Mbak, tadi kan belum nih kayak untuk ketahanannya itu sendiri. Contoh ini tadi kan lebih lama tadi ya katanya umurnya. Umurnya lebih lama ya. Dia lebih lama. Itu bisa disimpan dalam jangka waktu berapa lama Mbak? Maksudnya expirednya gitu. Ini pun seblak kering. Iya. Kalau untuk seblak kering ini ketahanannya mungkin lebih dari 2 bulan ke 3 bulan lah, karena dia kering kan, Mbak. Dia kering. Kemudian kalau misalkan untuk cireng isi ini kalau di suhu ruang biasanya dia 7 hari, Mbak, kalau di suhu ruang. Jadi makanya saya juga suka kirim-kirim keluar Batam, Mbak. Dia sampai ke sana kan belum 7 hari tuh. Kata mereka sih yang udah pernah beli ya masih aman. Oke, diterimanya dengan kondisi aman masih ya? Masih, alhamdulillah. Kemudian kalau misalkan di suhu freezer, Mbak, ini kan sama kayak semacam kayak nugget atau apapun, kalau misalkan di suhu freezer bisa tahan lebih dari 1 bulan. Jadi PR saya juga banyak ini sebenarnya, PR untuk tanggal pembuatan sama expiry ini masih harus jadi saya ke depannya itu, Mbak. Baik, berarti jadi memang setelah produksi memang udah dicantumkan ya tanggal produksi dan bisa customer yang membeli juga bisa melihat lebih terpantau lagi. Tapi alhamdulillah sih Mbak, nggak ada cerita nggak habis, alhamdulillah ya. Yang saya bikin itu alhamdulillah begitu saya bikin besoknya udah habis. Jarang ini ya Mbak, jarang berhari-hari lama gitu ya. Alhamdulillahnya begitu Mbak. Alhamdulillah. Mbak, kita udah di ujung bincang-bincang kita ini ya. Nggak terasa kayaknya agak lama ya. Iya, boleh. Nanti kita adakan episode selanjutnya betul. Kita kayak sinetron ya, Mbak. Mungkin nanti kan Mbak Meganya ada lagi meluncurkan. Ada lagi mengeluarkan produk-produk terbaru. Nanti Cinca itu langsung aja hubungin betul. TV. Mbak, saya ada produk baru lagi nih, saya mau iklankan lagi. Boleh, siap. Aman itu. Tapi ini kayaknya dia udah terpampang di depan kita, supaya kita akan kasih lihat satu-satu. Ini sama kayak saya, jangan salah pemirsa, saya ini cireng. Sama dengan saya. Oke, Mbak, ini kuning seperti ini, maksudnya itu apa tuh Mbak? Dari mana kuningnya? Dia pakai pewarna makanan, Mbak. Dia pakai pewarna makanan. Ini biar bisa membedakan mana yang isiannya gitu loh, Mbak. Nanti kalau misalkan saya bikinnya sama semua, bingung kita kan mau ngecek dalamnya. Makanya. Biasanya kalau kuning ini isian apa nih? Ini isian keju, Mbak. Yang kuning ini. Dia kadang orang kan suka yang asin ya, Mbak ya. Aku nggak begitu suka yang manis, yang asin dia. Ada keju. Kalau untuk ini yang best seller banget ini yang isi ayam sayur dia, Mbak. Iya, kita kasih lihat Mbak, boleh diangkat. Berarti ini best sellernya ini yang best seller, ini yang ayam paling sayur. Banyak dicari sejauh ini Mbak sama customer. Iya. Kemudian di sini ada cireng bumbu rujak, mungkin ini udah agak terkenal ini ya. Dia agak terkenal bumbu rujaknya ini, yang dia nggak ada isi tapi dia bumbu rujaknya itu katanya yang kata orang sih enak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian nggak sabar juga mau cobain. Saya pecinta cireng juga, Mbak. Cireng sebelah
Ini yang coklat ya Mbak ya, ini yang Ya, coklat. ini kan agak gelap ini. Iya, ini agak jadi gelap. isian apa itu? Ini isian coklat. Nah, kemudian yang ini yang baru sih Mbak, baru saya bikin karena kemarin ada pesanan. Ini yang isi seblak Mbak. Jadi seblak pun saya bikin cireng. Oke, itu Seblak pun saya bikin cireng gitu. seblak pun dimasukin ke dalam cireng ya. Iya, betul. Berarti untuk yang selain dari cireng rujak ini ya Mbak ya, itu makannya memang setelah goreng kayak gitu aja ya? Nggak ada cocolannya? Betul. Kalau yang kayak gini ya Mbak ya, yang kayak cireng isi seblak, isi ayam sayur, boleh kita tambahkan saus atau kecap kalau misalkan kita suka. Kalau pas udah digoreng, ada juga yang sukanya itu direbus Mbak, bukan digoreng aja. Jadi kadang-kadang aku pengen direbus deh. Jadi ini kan udah kurebus nih Mbak, sebelumnya ini udah direbus. Jadi kalau misalkan ada yang digoreng tinggal digoreng, kalau misalkan ada yang mau direbus dia tinggal direbus. Oke. Gitu. Nah ini dia Mbak, satu lagi nih Mbak pertanyaan saya. Itu tadi katanya outlet di rumah sendiri ya sejauh ini. Nah itu jam operasional sendiri bagaimana? Mulai jam berapa nih Mbak Mega siap melayani customer? Ya insya Allah dari pagi ya Mbak ya, dari pas saya bangun tidur. Kadang-kadang yang pertama kali saya lakukan habis sholat itu saya buka handphone Pak. Ngecek orderan yang masuk ya? Orderan yang masuk sama ngecek yang mau saya kirim hari ini apa gitu. Itu dulu yang saya dulukan. Insya Allah dari pas saya bangun tidur udah saya langsung saya layanin gitu. Oke. Sampai jam berapa tuh Mbak? Mungkin sampai jam 9 malam lah. Karena itu di rumah sendiri kan Mbak, bukan kita ada tutup jam segini, buka jam segini gitu. Ada ketentuan khusus, jadi suka-suka kita aja yang punya. Kita aja ya Mbak. lagi gantung kali tutup ya cepat ya. Betul. Betul itu Mbak. Berarti sejauh ini Mbak antusias terutama kayak masyarakat sekitar itu Alhamdulillah untuk perumahan di rumah saya itu alhamdulillah antusiasnya baik Mbak. Alhamdulillah baik. Kemudian ini apa namanya? Berarti seringnya ibu-ibu sana nongkrong. Dan ibu-ibu pun anak-anak juga nongkrong. Jadi memang ini memang pasarnya itu bukan cuma hanya ibu-ibu atau bapak-bapak, anak-anak kecil, anak saya pun itu jajan. Mungkin mereka ada yang isian keju dan mozzarella tadi coklat kan? itu atau apa segala macam mereka suka gitu. Jadi rame hari-hari rumah ya Mbak? Iya betul. Oke, Mbak Mega, boleh Mbak untuk penutup harapannya ke depan seperti apa? Harapannya sebetulnya klise ya Mbak, harapan pasti kalau setiap usaha pengen lebih maju lagi, pengen melebarkan sayap lagi, bukan cuma punya stand di rumah, jadi pengen punya stand di beberapa tempat. Kemudian ya mudah-mudahan cireng Bimega ini bisa membuat jadi satu wadah di mana banyak manfaatnya gitu Mbak untuk orang di sekitar ataupun orang yang butuh pekerjaan. Itu harapan saya. Jadi bukan cuma buat saya, buat orang lain pun ada manfaatnya gitu Mbak. Kemudian yang ketiga, harapan saya sih dari cireng Bimega ini mudah-mudahan bisa menjadi ladang ibadah ya Mbak ya, bukan cuma buat saya, buat orang-orang di sekitar juga gitu. Kemudian boleh ada tambahan lagi nggak Mbak? Boleh. Ya, boleh. Untuk ucapan ya Mbak, saya berterima kasih ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Mbak ya, karena sejauh ini apa yang sudah Allah berikan sama saya itu ceritanya sampai sejauh ini saya bisa di sini gitu. Alhamdulillah sekali, udah Allah kasih untuk saya, kemudian untuk keluarga saya, anak-anak saya, suami, kakak, abang, orang tua Mbak yang memberikan support yang begitu luar biasa buat saya gitu ya kan Mbak, karena ya kita usaha itu nggak enaknya aja gitu loh Mbak, ada turun naik itu yang membuat support yang support sistem itu yang kita butuhkan gitu loh kan ya Mbak. Kemudian ya untuk Mbak dan kru Batam TV ini alhamdulillah gitu sampai ada di sini saya gitu kan. Untuk para pelanggan saya, alhamdulillah sampai sekarang dukungannya itu, komen-komennya yang begitu luar biasa untuk saya gitu, yang udah dimudahkan semua rezekinya lah gitu, yang ucapan buat ini. Kemudian siapa tahu ada yang mau bermitra Mbak, boleh ya buat dijual lagi kan, ataupun misalkan ada para pengusaha yang mau mengembangkan ini bisa gitu kan, join dengan cireng gitu ya, join dengan cireng Bimega ini gitu loh Mbak.
Itulah harapan, karena kan kita kalau mau melebarkan sayap otomatis kita perlu ruang lingkup yang lebih besar lagi, perlu modal yang lebih besar lagi. Itu sih harapan saya itu. Oke, luar biasa sekali ya Mbak. Semoga nanti kedepannya cireng atau jajan-jajanan yang ada di Mbak Mega ini semakin dikenal sama masyarakat. Betul. Amin. Atau Indonesia bahkan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Mbak Mega Pratiwi. Iya, sama-sama Mbak. Iya, amin. Semoga keberkahan amin. untuk semua. Amin, betul Mbak, betul. Baik, terima kasih pemirsa Detak Kepri Siang atas kebersamaan Anda. Saya Tara Agustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Udah ya Mbak. Terima kasih Mbak. Batam TV, inspirasi Kepri.